ini dengan Bapak Rendra? Benar. Boleh mengecek identitas dulu Bapak? Bapak Rendra dari Kawalu ya Pak? Ya. Ya baik. Perkenalkan Pak, saya perawat Diki. Di sini saya akan memeriksa fisik toraks Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Ya baik, kalau begitu saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Nah, sebelumnya mencuci tangan 6 langkah. Nah, kemudian kita inspeksi dulu pada bagian dada. Untuk pemeriksaan toraks itu ada 4, ada inspeksi, palpasi, perkusi, sama auskultasi. Yang pertama itu inspeksi dulu bagian dadanya, apakah bentuk dada simetris. Nah, bentuk dada normal itu 2:1 dengan diameter antara posterior. Bentuk dada tidak normal, diameter trapesiumnya antara posterior. Nah, kemudian nilai pergerakan dada secara dinamis, lihat bagaimana saat pasien bernapas. Silakan untuk bernapas Pak. Ya. Apakah ada alat otot bantu napas atau tidak? Apakah retraksi di suprasenal, interaksi di intraklavikula, atau retraksi pada otot-otot dada? Kemudian inspeksi bagian posterior, dada posterior. Lihat warna kulitnya, apakah bentuk dada simetris atau teraba tumor atau pergerakan pada pernapasan. Nah, kemudian palpasi bagian posterior dengan menghangatkan tangan terlebih dahulu sesuai dengan suhu tubuh pasien. Lakukan secara general. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak. Kemudian palpasi, inspeksi, dan ekspirasi apakah optimal atau tidak dengan meletakkan kedua tangan di bagian vertebrata toraka 7. Minta pasien untuk menarik napas dalam. Tarik napas Pak. Buang napas Pak. Tarik napas lagi Pak. Buang napas. Buang napas. Kemudian periksa primitus pada bagian posterior. Pak, apabila saya menyebut 77, Bapak ikuti ya Pak. 77. 7. 77. 7. 7. 77. 7. 7. 77. 77. Nah, udah. Baik, primitus yang meningkat itu biasanya terjadi pada penderita pneumonia, dan primitus yang melemah biasanya terjadi pada pasien yang penderita emfisema. Kemudian lakukan perkusi. Nah, perkusi secara general lakukan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, perkusi normal pada paru yaitu sonor. Nah, kemudian auskultasi. Untuk melakukan auskultasi pada toraks posterior menggunakan diafragma stetoskop. Sekarang untuk tarik nafas Pak. Buang nafas. Auskultasi normal berbunyi vesikuler. Nah, kemudian kita lakukan inspeksi lagi pada bagian dada. Kita lihat bagian dada apakah simetris atau tidak. Terus lihat apakah ada kelainan lain pada bagian dada seperti ginekomastia atau perbesaran payudara pada laki-laki, atau ada spidonepi yang merupakan suatu stigma penyakit dari sinosis hepatis. Kemudian Bapak silakan untuk berbaring ya Pak. Berbaring. Nah,
sambil berbaring kita lihat apakah ada pulsasi pada jantung. Biasanya pulsasi pada jantung ditemukan pada iga kelima. Pada iga kelima, 1 atau 2 jari dari garis midclavicula kiri di sini. Kemudian palpasi. Lakukan secara general untuk melihat ditekan atau tidak. Apakah ada yang ditekan? Tidak. Tidak, baik. Nah, kemudian lakukan palpasi pada premitus. Pak, bila saya menyebutkan 77, Bapak ikuti ya. 77, 77, 77. Nah, sudah. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi menggunakan jari tengah bagian kiri sebagai alat, kemudian jari tengah tangan kanan sebagai alat pengetuk. Hanya menggunakan sandi pergelangan, tidak menggunakan otot yang lain. Mulai perkusi dari dada sebelah kanan terlebih dahulu. Hasil perkusi pada dada atau paru normal adalah sonor. Nah, hasil perkusi dapat menghasilkan hipersonor apabila komponen udara lebih banyak dibandingkan komponen padat seperti pada penderita emfisema. Perkusi bisa menghasilkan suara peka apabila tidak ada komponen udara. Nah, kemudian sekarang perkusi untuk menilai batas paru dengan hati. Lakukan dari arah cranial ke caudal sepanjang garis midclavicula. Lakukan perkusi dari cranial ke caudal hingga terjadi perubahan suara sonor keredup dengan sela jari. Nah, sekarang sudah terasa perubahannya. Biasanya perubahan ditemukan pada sela iga ke-6. Nah, kemudian tentukan batas paru dan lambung. Lakukan perkusi bagian aksila. Mohon maaf ya Pak, agak dulu Pak. Nah, untuk bagian atas ini yaitu anterior aksila, yang tengah mid aksila, terus yang belakang posterior aksila. Kemudian kita menentukan suara batas paru ke lambung dari garis aksila. Sudah terasa. Biasanya ditemukan pada sila ke-8, pada sela iga ke-8. Pak, silakan untuk duduk terlebih dahulu ya Pak. Kemudian kita periksa toraks bagian posterior. Gunakan stetoskop dan kita gunakan bagian membran pada stetoskop. Kita mulai dari supraskapula, lakukan secara menyeluruh. Kemudian sekarang bagian anterior, Pak, silakan untuk tidur lagi Pak. Kemudian cek lagi, periksa dengan menggunakan membran stetoskop. Suara normal itu vesikuler pada seluruh lapang paru. Kita bisa menemukan suara napas bronkosikuler apabila kita melakukan stetoskop di antara bronkus, yaitu di sepanjang garis ternal. Kita juga bisa menemukan suara trachea apabila kita auskultasi di trachea suprasenal.
biasanya beberapa nafas tambahan, yaitu ada rongti basah atau rongti kasar seperti pada penderita asma bronkialis. Nah, mungkin sudah selesai apa tindakannya? Saya bereskan alat terlebih dahulu ya Pak. Untuk tindakannya sudah selesai Pak. Saya izin kembali ke ruangan perawat. Apabila Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat atau dari keluarga Bapak bisa memanggil saya ya Pak. Ya, saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum.